disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim. Selamat pagi, bersama saya Aprilio Abi. Hasil survei daring Masyarakat Telematika Indonesia atau MASTEL yang diikuti oleh 1.116 responden di tahun 2017 menunjukkan media online menjadi saluran tertinggi penyebaran hoax. Media sosial 92,4%, aplikasi chatting 62,8%, dan website 34,9%. Sedangkan untuk saluran penyebaran berita hoax paling rendah dimiliki oleh media radio 1,2%, email 3,1%, media cetak 5%, dan televisi 8,7%. Apa yang menyebabkan media radio menjadi saluran hoax paling rendah? Dikatakan oleh Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Timur, Immanuel Yosua Cipto Suwarno. Kecilnya hoax pada media elektronik seperti radio tidak lepas dari proses berlapis yang dilakukan dalam penyajian berita yang menyesuaikan dengan kaidah jurnalistik dan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3SPS. Ada dua hal yang membuat radio itu sebetulnya buat saya kualitas siaran terutama terkait dengan informasi yang benar dan tidak. Ini nomor satu radio, nomor dua baru TV. Kenapa? Secara regulasi radio dan TV terestrial itu kan berbasis dua aturan perundang-undangan, yaitu Dewan Pers dengan Undang-Undang Persnya yang nanti rujukannya ke Dewan Pers kalau ada masalah, dan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran, nanti rujukannya ke KPI, KPID. Itu secara regulatif. Lalu muncullah yang namanya aturan-aturan, kode etik jurnalistik. Kemudian muncullah juga aturan yang namanya P3SPS. Dan yang kedua, sensor alami, Mas. Radio yang memang berani ngatakan news, itu biasanya kan mereka punya gatekeeper dan lain-lain. Tapi bagi radio yang sesederhana apapun, itu naluri gatekeeper, naluri sensor informasi ini sudah ada pada diri penyiar masing-masing. Karena pilihannya radio ini kan tidak mau nanggung, Mas. Nek, saya itu niat mau jadi radio yang basisnya itu hanya lagu, ya udah saya total di lagu, tidak banyak ngomong. Kalau saya hanya salam-salaman, ya hanya salam-salaman memang menjaga keakraban. Kalau saya itu informasi, ya saya harus jaga informasi itu dengan sebaik-baiknya. Saya kira radio ini salah satu media ya di mana insan penyiaran yang ada di dalamnya orang yang punya karakter lah, Mas. Agar media radio lebih berdaya lagi dalam menyajikan informasi kepada publik, Ketua KPID Jatim, Immanuel Yosua Cipto Suwarno menyampaikan kiatnya. Ya, jadi memang diharuskan tetap pada konsep dasar radio itu adalah the theater of mind, bagaimana suara seorang penyiar itu mampu memvisualisasikan apa yang terjadi di lapangan. Lalu yang kedua yang harus dilakukan adalah radio ini memang mengoptimalkan pilihan kata, pilihan suara supaya menjadi sesuatu yang ya kalau istilah sekarang kan ada copywriting, content writing yang pilihan katanya, intonasinya itu luar biasa. Dan yang ketiga memang basisnya tetap harus konvergensi. Sementara Koordinator Wilayah Masyarakat Anti Fitnah Mavindo Surabaya, Yohanes Adven Sarbani menilai media radio adalah media yang sangat dekat dengan khalayaknya yang sudah tersegmentasi. Khalayaknya punya tanggung jawab moral dan lebih berhati-hati dalam menyampaikan ide dan informasi yang dimilikinya melalui radio dan varian media konvergensinya. Kalau saya melihat media radio itu istimewa ya, karena dia adalah media yang paling sedikit dalam penyebaran hoax. Karena pertama kita melihat bahwa media radio itu sudah seperti menciptakan komunitas yang spesifik gitu ya. Artinya ada penggemar yang fanatik untuk mendengarkan radio dan menikmati siaran radio itu. Tujuannya macam-macam, ada radio yang menyampaikan edukasi, ada radio yang menyampaikan informasi, ada radio yang menyampaikan hiburan gitu ya, dan sudah menciptakan segmen tertentu. Cara kerja radio itu kita hargai karena pertama dia ada operatornya, ada pusatnya, ada informasi yang terpusat gitu ya, jadi itu kan lebih terkontrol dalam penyampaian informasinya, penyampaian apa yang ingin disampaikan begitu ya, jadi ada operator, ada penyiarnya, di mana akhirnya penyiar, akhirnya dari pihak stasiun radio itu punya tanggung jawab moral juga untuk menyampaikan informasi yang berguna, informasi yang menghibur, informasi yang benar kepada masyarakat pada segmen penyiarnya itu. Sehingga ya wajar jika akhirnya radio kita hargai sebagai media yang penyampaian hoax-nya paling sedikit sekali. Dan kita harapkan sih tidak ada hoax yang menyebar ya. Akhirnya karena bagaimanapun juga tanggung jawab penyiar radio juga dan operator radio serta radio sendiri, stasiun radio itu untuk menyampaikan suatu kebenaran dan hiburan sehingga bisa mengedukasi masyarakat hingga melek literasinya. Meskipun persentasinya kecil, potensi sebaran berita bohong alias hoax tetap saja bisa terjadi di media radio.
Untuk itu kata Korwil Mavindo Surabaya, Yohanes Advent Sarbani, meminta kepada jurnalis radio, awak siaran termasuk publik pendengarnya, untuk selalu mengutamakan konfirmasi kebenaran alias cek fakta, agar lalu lintas informasi di media radio tetap bisa dipertanggungjawabkan. Semuanya sebenarnya, tapi juga pendengar dan masyarakat pada umumnya. Bahkan kami pun juga selalu terus-menerus belajar ya terkait dengan cek fakta, terkait dengan ragam berbagai macam perlindungan diri terkait berselancar di dunia digital gitu ya. Karena ini kan sesuatu yang baru ya Mas ya, yang perlu kita pahami dan itu kita pelajari ya dengan berbagai macam lika-likunya. Bulan yang lalu ataupun katakanlah tahun lalu kita belum pernah dengar ada model penipuan atau pengerukan istilahnya penipuan digital menggunakan APK begitu ya, dimasuk ke WhatsApp dan tiba-tiba rekeningnya tersedot gitu kan kita belum tahu, tapi kan baru muncul akhir-akhir ini ya. Nah itu kan kita juga pelajari ini bagaimana sih, ada apa sih gitu. Dan itu juga perlu diedukasi terus-menerus. Jadi menurut saya semua pihak, jelas juga terutama berkaitan dengan ini adalah teman-teman di penyiaran gitu ya, karena mereka adalah garda terdepan untuk menyampaikan informasi juga, itu harus bisa mengedukasi diri untuk terkait dengan literasi dan juga terkait dengan cek fakta itu. Menjadi media dengan saluran berita hoax yang paling rendah di mata khalayak, semestinya tidak menjadikan media radio lantas berjumawaria. Media ini tetap harus bertanggung jawab, menjalankan fungsi informatif dan edukatifnya seinovatif mungkin dengan segenap keunikan dan kedikdayaan yang dimilikinya. Selamat Hari Radio Sedunia, 13 Februari 2023 untuk kita semua. Kerabat Kerja edisi ini, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana, dan saya, Aprelio Abi. Sampai jumpa Senin depan. Itulah tadi Spektrum Radio Jatim, persembahan dari Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh